Oke, bayangkan kalau brankas data perusahaan Anda yang paling berharga, tiba-tiba pintunya terbuka lebar begitu saja. Ngeri kan? Nah, kalau organisasi Anda mengandalkan Apache Atlas untuk tata kelola data, ancaman itu sangat nyata saat ini. Selamat datang di analisis keamanan Code Ninja. Sebagai security researcher, hari ini saya harus mengeluarkan nasihat keamanan darurat. Kita sedang menghadapi celah injeksi kode dengan tingkat keparahan yang sangat tinggi, namanya CVE 2026-4563. Singkatnya, penyerang bisa ngakalin query pencarian Anda dan langsung nembus kontrol akses lewat endpoint DSL aplikasi. Bahaya banget kan? Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, coba lihat angka ini, 8,1. Di dunia keamanan siber, angka ini jelas bikin kita semua langsung melek. Awalnya, kerentanan ini cuma dikasih skor 7,1. Lumayan bahaya, tapi ya masih standar lah. Ternyata setelah diinvestigasi lebih dalam sama tim dari CISA EDP, skornya resmi dinaikin jadi 8,1. Ini masuk kategori ancaman tinggi alias high severity, teman-teman. Artinya apa? Waktu kita buat nutup celah ini sebelum dimanfaatkan sama peretas jahat tuh benar-benar makin sempit. Biar lebih kebayang betapa cepatnya situasi ini memanas, mari kita lihat timelinenya. Tanggal 4 Mei, kerentanan ini pertama kali dipublikasikan dengan skor 7,1 tadi. Cuma selang sehari, tanggal 5 Mei, tim di NIST langsung turun tangan buat analisis resmi dan metain konfigurasinya. Dan boom! Besoknya lagi, tanggal 6 Mei, intelijen ancaman kita udah makin matang dan dampaknya ke integritas data ternyata jauh lebih parah dari dugaan awal. Makanya langsung dieskalasi jadi 8,1. 3 hari doang, bayangkan. Komunitas keamanan langsung sadar kalau cacat ini nggak bisa diremehkan sama sekali. Jadi, apa sih tujuan kita ngebahas ini sekarang? Sederhana, kita mau memaksa mitigasi instan dan mengamankan perimeter. Ini adalah bagian dari praktik pengungkapan kerentanan terkoordinasi. Atau gampangnya, kita buka-bukaan soal ancaman ini ke publik, supaya vendor mau nggak mau harus cepat ngeluarin patch, dan Anda di rumah atau di kantor bisa langsung ambil tindakan proteksi. Intinya, kita mau main defense sebelum kebobolan. Tapi sebelum kita gali teknisnya lebih dalam, kita lakuin comms check dulu ya. Ini protokol standar. Langkah pertama, pastikan Anda udah subscribe ke @cybertech79 dan nyalakan notifikasinya. Ini bukan sekadar minta subscribers ya. Ini murni kebutuhan keamanan biar Anda selalu dapat intelijen real time kalau ada ancaman baru. Langkah kedua, kasih like buat video ini. Di dunia jaringan, kita anggap tombol like itu sebagai ACK atau acknowledgement, tanda terima resmi kalau informasi kritis ini udah nyampe ke layar Anda dengan selamat. Udah? Sip! Sekarang, saya mau lakuin sensus ancaman langsung ke kalian semua. Buat para defenders, sysadmin, atau tim IT yang lagi dengerin, coba suarakan status sistem kalian di kolom komentar. Apa C Atlas kalian udah ditambal atau masih rentan? Tolong jujur aja. Ini penting banget bukan buat judging, tapi laporan Anda ngebantu kita semua buat ngukur blast radius, alias seberapa luas sih potensi kerusakan di lapangan saat ini. Yuk, absen di bawah. Oke, kita masuk ke bagian inti. Protokol, menggali lebih dalam radius dampak. Kita bakal bedah jeroan teknisnya. Secara teknis, kerentanan ini dikasih kode CWE94. Gampangnya, ini tuh masalah injeksi kode karena validasi yang lemah. Gini ceritanya. Apache Atlas itu punya endpoint pencarian Domain Specific Language atau DSL yang tugasnya nerima query dari user. Masalahnya, sistemnya gagal ngefilter input ini dengan benar. Jadi, seorang hacker bisa aja nyelipin karakter-karakter aneh yang secara tata bahasa masih dianggap sah sama sistem buat ngubah logika traversal gremlin di belakang layarnya. Hasil akhirnya, mereka bisa melenggang masuk ngelewatin kontrol akses dan nyolong data yang harusnya rahasia. Gila kan? Terus siapa aja yang kena dampaknya? Nah, profil radius dampaknya ini nyerang Apache Atlas dari versi 0.8 sampai versi 2.4.0. Tapi yang bikin saya geleng-geleng kepala itu metrik vektor serangannya. Dengerin baik-baik ya. AVN alias Network Based, berarti serangannya bisa dilakuin dari jarak jauh. ACL, Low Complexity, nggak butuh trik ribet atau hak akses khusus buat ngejebolnya. Dan yang paling bikin merinding, UIN, alias No User Interaction. Serangan ini mutlak nggak butuh Anda ngeklik link aneh atau download file pancingan, mereka bisa serang kapan aja secara otomatis. Tunggu dulu. Buat Anda yang udah pakai versi 2.0.0 ke atas, ada satu detail krusial. Sistem Anda cuma terekspos kalau Anda pakai konfigurasi non-default tertentu. Coba cek file konfigurasi Anda sekarang juga. Kalau parameter atlas.dsl.executor.traversal disetel ke false, nah, Anda berada di zona merah alias rentan. Tapi kalau konfigurasinya masih bawaan pabrik alias default, atau disetel ke true, Anda masih aman. Jadi, abis ini langsung lari ke terminal dan audit file konfigurasi Anda ya.
Bicara soal probabilitas, sistem penilaian prediksi eksploitasi atau EPSS saat ini ngasih skor 0,081% untuk kemungkinan dieksploitasi dalam 30 hari ke depan. Kelihatannya kecil banget ya, 0, sekian persen. Terus, Intel kita juga bilang belum ada serangan aktif di luar sana. Tapi, jangan sampai angka ini bikin Anda santai-santai minum kopi. Mengingat cara nyerangnya bisa dari jarak jauh tanpa butuh interaksi user, celah ini ibarat prasmanan gratis buat para hacker. Ini target utama yang sangat menggiurkan. Jadi, waktu terus berjalan guys. Lanjut ke bagian paling penting, protokol panduan remediasi. Siapin catatannya karena ini adalah langkah mutlak buat ngunci pertahanan Anda. Pilihannya cuma ada 2, dan perbedaannya sangat jelas. Kalau Anda masih running Apache Atlas versi 0.8 sampai 2.4.0, Anda berstatus rentan. Titik. Satu-satunya jalan keluar definitif yang dijamin 100% sama vendornya untuk mencapai status aman adalah dengan upgrade penuh ke Apache Atlas versi 2.5.0. Di situasi kayak gini, nggak ada tawar-menawar. Buat teman-teman di tim SOC dan sysadmin, ini playbook taktis Anda hari ini. Langkah pertama, deploy patch versi 25.0 sekarang juga. Jangan ditunda. Kalau proses update butuh waktu untuk approval atau testing, masuk ke langkah kedua. Pastikan parameter atlas.dslc executor traversal tadi nggak disetel ke false. Dan langkah ketiga, selama patching belum beres, pantau terus log jaringan Anda pakai mata elang. Cari anomali, cari query string yang aneh-aneh, atau injeksi karakter nggak wajar yang nyasar ke endpoint di SL itu. Pokoknya tongkrongin terus jaringannya. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih hal bahaya kayak gini malah dibongkar ke publik? Jawabannya simpel, karena pengguna berhak tahu untuk melindungi sistem mereka. Menyembunyikan informasi itu justru bikin kita lemah. Membagikan intelijen secara belak-belakan dan tepat waktu kayak gini itu sangat vital buat pertahanan kolektif kita. Kita bertukar info secara terbuka. Karena cuma dengan kesadaran dan transparansi, kita bisa memutus rantai serangan sebelum peretas sempat bikin kerusakan massal. Sebagai penutup, saya benar-benar mendesak Anda buat langsung cek infrastruktur Anda detik ini juga. Tanyakan ke diri sendiri. Apakah berangkas data Anda benar-benar udah terkunci rapat malam ini, atau organisasi Anda tanpa sadar lagi antre nunggu giliran buat dijebol? Ingat, keamanan itu bukan tujuan akhir, tapi proses yang nggak pernah berhenti. Segera pasang update Anda, pantau perimeter Anda ketat-ketat, dan seperti biasa, stay secure.